Selamat malam, sahabat surga yang terkasih. Malam ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama tetap tidur dengan tenang dan teduh, karena ada kuasa dahsyat Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Mari bersama-sama kita merenungkan Kitab Yesaya pasal 42 di ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Saudaraku, sahabat surga, beberapa waktu yang lalu saya mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Medan dengan pesawat, dan saya sudah menunggu di ruangan tunggu di gate 10 karena saya akan terbang dengan pesawat Citylink. Apa yang menarik ya dari masa penungguan saya di tempat itu adalah kerap sekali terdengar suara petugas di bandara berkata bahwa pesawat Citylink atau Batik Air atau Lion Air atau Garuda akan segera mendarat atau akan segera take off, begitu. Nah, terlebih-lebih selalu ada panggilan yang mengingatkan para penumpang supaya memasuki ruang tunggu karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Nah, saudara-saudara terkasih, saya menyimak semua orang yang ada di ruang tunggu itu sibuk dengan dirinya. Ada yang ngobrol satu dengan yang lain, ada yang sedang bertelepon mungkin dengan sahabat, saudara, ada yang selfie, yang sambil tertawa cekakak-cekiki, yang berkata, saya sudah di bandara loh, saya sudah di ruang tunggu loh, sambil foto-foto, sambil kirim video. Dan ada juga yang sibuk dengan game, dan ada lagi yang tertidur dengan pulas sekali, seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Dan ada lagi memakai fasilitas bandara. Di tempat itu ada namanya kursi pijat, ya kan? Jadi sambil santai 5 menit atau 10 menit, seluruh punggungnya dipijat, kakinya dipijat, ya, dengan kursi yang otomatis itu, tapi memang bayar itu, ya. Nah, selain daripada suara para petugas yang terus mengingatkan, memanggil, dan hiruk pikuknya penumpang-penumpang, ditambah lagi dengan suara-suara yang ada di bandara. Misalnya cleaning service sibuk membersihkan bandara itu, dan suara pesawat juga yang take off, yang landing. Nah, begitu banyaknya suara-suara itu, saudaraku yang terkasih, ada sebenarnya satu suara yang ini tidak bisa diabaikan, yaitu panggilan untuk kita memasuki pesawat. Bahwa sebentar lagi kita akan segera take off dengan pesawat Citylink misalnya. Maka kita mulai antri, maka mulailah petugas tiketing itu mempersilahkan kita masuk, saudara. Dan kalau kita misalnya belum juga masuk, sementara waktu sudah mendekati, biasanya ada panggilan 2 atau 3 kali lagi kepada Bapak Sianu, kepada Ibu Sianu, supaya segera memasuki pesawat. Dan mungkin tadi orangnya lagi minum di mana, atau lagi ada di toilet, gitu, saudara. Mendengar panggilan kedua, ketiga, mulai lari terburu-buru, gitu ya, masuk ke pesawat. Ada juga panggilan sudah dipanggil berulang-ulang, gak ada yang datang, saudara. Akhirnya pesawatnya terbang dong. Tiba-tiba ada lari-lari. Om, ini tiket saya, om. Ternyata pesawatnya sudah terbang, dan orang itu ketinggalan, tidak jadi berangkat, saudara. Kalaupun mau berangkat lagi, mungkin harus
ganti tiket. Ya. Nah, ini hanya sekilas lah yang terjadi di bandara. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita dengan Yesaya 42 ayat 6? Alkitab kita berkata, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau." Tuhan memanggil kita, saudaraku. Berulang-ulang, berkali-kali Dia memanggil kita untuk sebuah tujuan, untuk sebuah maksud penyelamatan bagi umat manusia, bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah panggilan itu terdengar kepada kita? Apa panggilan itu kemudian terabaikan begitu saja karena kita lebih sibuk dengan suara-suara yang lain? Kita sudah tidak peka lagi dengan suaranya Tuhan, sehingga berulang-ulang dipanggil, berulang-ulang kita ini diajak, tapi akhirnya kita tidak pernah ikut di dalam maksud daripada tujuan Tuhan, penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Malam ini, saudara, sebelum kita tidur, pastinya pulas ya, pastinya menikmati malam ini. Karena sejak renungan malam Sahabat Surga ditayangkan di tengah-tengah klasis kita, pasti dong ada nikmat tersendiri buat kita pribadi, lepas pribadi sebelum tidur, mendengarkan renungan-renungan singkat dari pendeta-pendeta Klasik Jakarta Banten ya. Dan malam ini kita diingatkan lagi, Tuhan memanggil saudara loh, memanggil saya. Dan harapan Tuhan, kerinduan Tuhan, kita dengarkan panggilan itu. Jangan terlalu sibuklah dengan diri sendiri, jangan terlalu sibuk dengan dunia ini, sehingga kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Anakku, mari anakku, aku mau memerlukan engkau, aku mau pakai engkau. Ada misi dahsyat dan luar biasa yang mau aku hadirkan ke dunia ini melalui keberadaanmu yang debu tanah itu, yang penuh dengan keterbatasan itu, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi penyelamatan ya untuk umat manusia. Saudaraku, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita selalu ada di hati Tuhan, selalu ada di dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah jemu-jemu memanggil kita. Dan Tuhan itu sangat ingin kita mendengarkan suaranya. Dan kemudian kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, perlengkapilah aku. Ini aku Tuhan. Jadilah seperti yang engkau mau. Sukamulah aku Tuhan. Kalau ini yang menjadi pernyataan kita, tentu saudara, di semua situasi dan kondisi kita pasti peka terhadap panggilan itu. Dan bahkan kita setiap hari akan mempertajam kepekaan kita, supaya suara Tuhan, panggilan Tuhan tetap terdengar. Dan kita diutus, ingat, untuk maksud penyelamatan. Dan Tuhan memegang tangan kita. Dia tidak akan biarkan kita sendiri. Tantangan banyak, persoalan banyak, yang akan melemahkan kita banyak. Tetapi janji Tuhan, saudara, aku memegang tanganmu. Mari tidurlah dengan tenang dan nikmati panggilan Tuhan. Perjalanan kita masih sangat panjang. Dan ingat betapa bahagianya dan bangganya kita karena ikut di dalam misi penyelamatan umat manusia. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, selamat tidur. Tidurlah dengan nyenyak dan mimpilah yang terindah. Shalom.